Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas testing website project ke semester web project kelompok kami semester kemarin menggunakan tools Gmeter ini. Nah, dengan spesifikasinya yaitu untuk usernya itu pertama kita gunakan 100, kemudian 500 dan yang terakhir itu 1000. Oke, pertama-tama yang kita siapkan yaitu yang pertama website, kedua itu yang pasti aplikasi Gmeter untuk pengetesannya. Nah, setelah kita masukin Gmeter, kita kemudian ke test plan, kita klik kanan, kita add trade user, kemudian kita pilih trade group. Di bagian trade group, kita memasukkan data user sebesar yang pertama tadi kita melakukan untuk usernya 100. Nah, di sini kita untuk waktu testingnya mungkin 10 detik, dan kemudian setelah itu kita lanjut ke samplernya kita ke HTTP request, pilih HTTP request, kemudian di HTTP request ini kita masukkan HTTP untuk protokol. Nah, kemudian untuk server name atau IP-nya itu kita gunakan localhost ini ya teman-teman. Kita copy, kita masukkan sini. Nah, di sini kan kita terlihat menggunakan HTTP. Di sini HTTP harus sama. Kalau misalnya di sini itu menggunakan HTTPS, ya di sini kita harus masukkan HTTPS gitu, teman-teman. Tapi untuk di sini kita tidak usah gunakan HTTP-nya di bagian IP-nya itu karena di sini sudah HTTP. Cukup localhost. Kemudian untuk patch-nya itu kita akan menuju ke halaman apa, tampilan apa. Di sini mungkin akan ke profil saya ya, profil dari project ini. Nah, kita tinggal copy address yang ada di sini dari garis miring ini sampai PHP. Copy, kemudian kita tempel di sini. Nah, setelah itu lanjut ke klik kanan, kita masukkan listener ya teman-teman. Klik kanan, add, kemudian ke listener. Yang pertama yaitu ada aggregate report. Kemudian klik kanan lagi, HTTP request, listener, masukkan response time graph. Di response time graph ini kita untuk intervalnya itu gunakan sekitar 1 detik ya teman-teman. Nah, di sini kan 1000 bukan 1. Kenapa? Karena di sini untuk satuannya yaitu menggunakan ms atau millisecond. Setelah kita ini apply. Nah, di sini kita sudah masukkan untuk servernya. Di sini saya masih menggunakan lokal karena jasa server hostingnya itu habis waktunya ya teman-teman. Jadi saya harus bayar lagi, dan ini hanya untuk pengetesan semata, jadi tidak perlu. Nah, di sini juga sudah setting 100 user, waktunya 10 detik. Kita tinggal jalankan saja di sini. Kita nggak usah kita save. Nah, di sini tunggu sampai di sini sampelnya 100 user ya teman-teman. Ini sedang berjalan 8, 9, 10. Nah, di sini sudah 100 user. Rata-rata user di sini merasakan respon time-nya itu sekitar 38 millisecond ya teman-teman. Di sini tinggal kita bagi aja 1000. Jadi kalau misalnya kita bagi, nanti kita bacanya itu 0,038 gitu. Nah, itu sama dengan saja 38 millisecond ini. Kemudian untuk mediannya itu rata-rata orang-orang pertengahannya itu 36 mili. Dan 90% orang itu merasakan 62 millisecond, dan 95% orang merasakan respon time-nya 65. 99% orang merasakan respon time selama 81 millisecond. Ini naiknya agak signifikan ya dari
95 ke 99 ini. Padahal dari 90% ke 95% orang itu cuma naik 3 milisecond. Oke, kita lanjut ke response time graph-nya. Di sini kita ke graph. Nah, di sini terlihat bahwa response time graph-nya itu awalnya dari 40 milisecond, kemudian lanjut naik dikit ke 42 atau enggak mungkin 43, kemudian turun dikit ke 35, stabil dikit 35, kemudian naik lagi ke 40 naik ke 42, turun. Jadi di sini titik terendahnya itu di antara 34 milisecond ya. Ini respon tercepatnya ini. 34 milisecond. Kemudian langsung naik lagi ke 43 atau enggak mungkin ini 43 ini. 43 milisecond. Jadi ini respon terlamanya dari 100 user testing. Kemudian kita lanjut ke 500 ini ya teman-teman. 500 kita ubah di sini jadi 500. Untuk respon time-nya kita naikin jadi 25 ya. Sekitar 25. Nah, di sini ini penting. Untuk bagian agregat ini, agregat report, jangan lupa kita clean. Nah, seperti ini. Agar tidak tercampur dengan data testing yang akan kita lakukan setelah ini. Oke, setelah kita clean, baru kita bisa run testingnya. Tidak usah kita save. Kita tunggu sampai ini tuh menyentuh 500 user. Di sini sedang berjalan. Tunggu sampai waktunya 25 detik. Di sini 200, 250, 300. Kita tunggu sebentar lagi menyentuh 500. Nah, di sini terlihat bahwa ini sudah 500 ya. Terlihat bahwa rata-rata user itu merasakan respon time sebanyak selama ini 38 milisecond. Beda sedikit dengan pertengahannya ya. Beda 1 mili, itu tidak terasa ya teman-teman. Sangat hampir nggak kerasa sama sekali. Kemudian 90% orang merasakan respon time-nya itu sebesar 58 milisecond. Yang lanjut 95% orang merasakan 62 milisecond. Kemudian 99% orang merasakan 66 milisecond. Ini untuk 500 orang user dengan waktu tes 25 ini sebenarnya sangat stabil ya. Karena perbedaannya tuh tidak terlalu jomplang ya teman-teman. 58 ke 62 itu naik 4, kemudian ini juga naik 4. Jadi stabil. Jadi dibilang stabil. Nah, kemudian kita lanjut ke grafiknya. Nah, di sini grafiknya terlihat ya bahwa sedikit kelonjakan respon time-nya. Ini terlihat bahwa sempat menyentuh ke 80 milisecond. Awalnya dari 33, 34, kemudian naik ke 41, kemudian dia naik lagi ke 80. Ini tertingginya 80, tapi setelah itu langsung turun lagi ke 32. Kemudian dia stabil di antara 30 sampai 40 ya teman-teman. Oke. Kemudian kita lanjut ke 1000 user. 1000 user kita ubah ini jadi 1000, kemudian kita waktunya itu 50 detik lah. Kita kali 2 saja biar enak. Kemudian kita jangan lupa untuk clear bagian agregat reportnya. Kita clear, kemudian kita langsung jalankan saja. Nah, di sini mulai memproses untuk testingnya 1000 user dengan waktu 50 detik. Di sini mulai jalan. Kita tunggu sampai sampelnya itu menyentuh angka 1000 ya. Nah, ini masih 24, 25. Kita tunggu waktunya sampai 50 detik.
sabar saja, kita tunggu. Bentar lagi. 900 dan 1000. Oke, sudah menyentuh 1000 ya. Di sini terlihat bahwa rata-rata itu orang user merasakan respon time-nya itu sekitar 42 milisecond. Dan sebagian merasakan 36 milisecond. Dan di sini 90% orang merasakan 60 milisecond. Kemudian naik 4 milisecond, di bagian 90% orang ini merasakan 64 milisecond. Di bagian 99% orang merasakan 104. Ini lonjakannya lumayan tinggi ya. Dari 60-an kemudian nyentuh ke 104. Ini menambah 40 milisecond. Kemudian kita lanjut ke respon time graph-nya. Lanjut. Nah, di sini awalnya itu respon time-nya sekitar 55-54 ya. Kemudian dia turun, respon time-nya sekitar jadi 34 milisecond. Ini respon time tercepatnya aja, sekitar 34 milisecond. Kemudian dia naik lagi, naik ke 46 milisecond. Kemudian dia turun menjadi 41 milisecond. Ya, ini termasuk cepat lah untuk testing 1000 user ya teman-teman. Nah, untuk testing berikutnya ya seperti ini saja, tinggal kalian ubah usernya, kemudian waktunya berapa, kemudian kalian setting ini untuk servernya, IP-nya kalian samain dengan web yang mau kalian tes. Kemudian kalian ingin membuka apa, mungkin di halaman dashboard atau gitu ya, kalian sesuaikan sendiri ya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.